Jelang hari Lebaran yang tinggal 10 hari lagi, Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM telah menemukan makanan kadaluarsa dan ilegal beredar di tengah masyarakat. Hingga akhir Juni lalu, BPOM telah menemukan 65% produk kadaluarsa, 30% produk ilegal, dan 5% rusak, dengan total nilai keekonomian mencapai 6 miliar rupiah. Temuan makanan tidak layak konsumsi ini diperkirakan akan meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri. Kepala BPOM Roy Alexander Sparingga mengatakan, tahun lalu nilai keekonomian makanan ilegal dan kadaluarsa bahkan mencapai 50 miliar rupiah. Toko modern sejenis swalayan maupun supermarket ternyata belum sepenuhnya menjamin keamanan produk bagi konsumen. Beberapa hari lalu, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan dinas terkait menggelar sidak di sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Depok. Dari hasil operasi ini, petugas menemukan adanya tahu berformalin dan kolang-kaling yang mengandung bahan pewarna tekstil di area supermarket di Detos. Bahkan sempat ditemukan adanya serangga sejenis kecoa berada di dalam toples kemasan makanan ringan. Selain makanan ilegal, petugas juga menemukan produk makanan ringan yang tidak disertai kode produksi dan batas kadaluarsa. Kendati pengawasan terhadap barang beredar semakin intensif dilakukan oleh petugas, namun masyarakat selaku konsumen diminta untuk tetap jeli, terutama memperhatikan dengan seksama setiap barang yang hendak dibelinya. Lalu apa yang telah dilakukan pemerintah dan BPOM? Apa strategi antisipasi agar warga terhindar dari makanan tidak layak konsumsi jelang Lebaran? Amankah makanan Lebaran Anda? Itulah tema dialog kita kali ini. Untuk membahasnya di studio telah hadir Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya dari BPOM Suratmono. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021-529-00308 atau 021-529-00311. Pak Suratmono, ini kalau kita bicara soal bahan, bukan hanya bahan pangannya, tapi juga makanannya juga yang berbahaya. Apakah jumlah ini semakin meningkat memang di selama Ramadan ini? Ya, sebenarnya Badan POM sudah memulai tanggal 25 Mei. Jadi udah kira-kira hampir 2 bulan yang lalu. Kita instruksikan kepada Balai Besar seluruh Indonesia untuk melakukan pengawasan secara intensif. Kenapa? Biasanya kalau menjelang Lebaran ini permintaan meningkat. Oleh sebab itu kita juga pengawasan kita lakukan intensifikasi. Bukan berarti bahwa tidak ada pengawasan yang rutin, enggak. Pengawasan rutin selalu dilakukan oleh Balai Besar Balai POM seluruh Indonesia. Dan namun di dalam menghadapi Ramadan, Lebaran, karena permintaan meningkat, kita lakukanlah namanya intensifikasi. Karena ada kekhawatiran bahwa jumlah makanan berbahaya juga akan meningkat. Apa? Berdasarkan tahun lalu itu kan biasa akan digunakan atau dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha yang dalam bentuk nakal. Jadi menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Mereka akan melepas produk yang sudah kadaluarsa atau mereka memasukkan produk tanpa izin edar dalam wilayah Indonesia. Ini terjadi. Faktanya terjadi ya. Kemarin saja Badan POM bekerjasama dengan Polri itu sudah mengamankan sekitar 8 kontainer, di mana 7 kontainer itu adalah produk pangan ilegal tanpa izin edar, kemudian 1 kontainer adalah kosmetik ilegal. Ini yang baru satu tempat. Sementara laporan hasil intensifikasi pengawasan di seluruh Indonesia ini udah sekitar 15,5 miliar. 15,5 miliar. Kemudian kalau ditambah dengan yang temuan di Tanjung Priok kemarin, ditambah yang minggu lalu, itu ada sekitar 37 miliar. Artinya selama dari 25 Mei ini sampai kemarin tanggal 6 Juli lebih kurang itu ada 37 miliar makanan yang itu ada berbagai hal ya, ada yang ilegal, ada yang rusak, ada yang tanpa kadaluarsa. Yang paling banyak adalah tanpa izin edar. Khususnya adalah pangan impor, kemudian nomor kedua adalah yang kadaluarsa, yang ketiga adalah rusak. Nah, kalau kita bicara yang tanpa izin edar itu atau ilegal itu, Pak Suratmono, apakah ini kita juga harus waspada? Artinya ini makanan sebetulnya juga berbahaya atau bagaimana sebetulnya? Pasti, karena gini, sebetulnya kan pengawasan yang dilakukan Badan POM selama ini adalah menganut pada pengawasan pre-market dan post-market. Yang pre-market ini adalah apa? Sebelum makanan itu diizinkan untuk beredar di pasaran, tentunya harus dilakukan evaluasi dulu. Dinilai keamanannya, mutunya, gizinya, termasuk juga labelnya, termasuk komposisinya. Kemudian kalau dia menggunakan bahan tambahan pangan, ini harus dievaluasi apakah dia
menggunakan sesuai takaran yang diizinkan. Nah, oleh sebab itu kita berikan nomor izin edar itu, artinya bahwa itu sudah lolos atau layak untuk diedarkan. Itu kan baru janji perusahaan ketika mau mendaftar. Nah, oleh sebab itu kita juga melakukan pengawasan di post market. Nah, lalu bagaimana dengan yang makanan yang tidak melalui proses itu tadi ya? Itu kita nyatakan ilegal tanpa izin edar, itu ya tidak dijamin keamanan mutunya. Siapa tahu dari negara asalnya sudah dilempar begitu saja. Sebetulnya juga barang kedaluarsa juga dari bisa saja kita ya? kan nggak tahu. Baik Pak Suratmono. Ini kan kita bicara resiko. Sebelum kita lanjutkan, ini ada satu penelpon dari Padang. Arlisa, silakan. Selamat pagi Arlisa. Halo. Halo. Ya Bu Arlisa, silakan Bu, tanggapannya soal amankah makanan kita saat Lebaran ini ya? Ini Pak, saya dari Padang, mengenai makanan. Halo? Iya, silakan lanjutkan Bu. Ya, kalau masalah makanan ini Pak, kalau dapat badan pemeriksaan, tidak hanya pada saat Lebaran kita mengadakan pemeriksaan. Dan setiap saat harus diadakan pada lain dari hari Lebaran lah. Juga diadakan pemeriksaannya. Baik. Ya tadi sebetulnya sudah disampaikan sama Pak Suratmono bahwa sebetulnya pemeriksaan juga dilakukan secara rutin. Cuman nggak seintensif sekarang ya Pak Suratmono. Iya betul. Bu Arlisa, ini kalau di Padang sendiri apakah Ibu pernah mengalami atau menemukan atau mungkin mendapatkan cerita tentang makanan-makanan yang rusak, kadaluarsa atau mengandung bahan-bahan berbahaya, Bu? Kalau saya ini Pak, ada juga meneliti apakah kadaluarsa atau tidaknya barang ini. Ya. Pernah menemukan, Bu? Insya Allah tidak ada saya temukan, karena saya selalu meneliti barang-barang yang saya beli. Cuma bagi misalnya ada pedagang-pedagang yang misalnya untuk anak-anak sekolah. Nah harusnya untuk anak-anak sekolah itu diadakan juga penelitian Pak, makanan-makanan yang dimakan oleh para siswa. Baik. Itu. Baik, Bu Jadi Arlisa, tidak hanya pada banyak, saat Bu. Lebaran ya, kita memeriksa kadaluarsa makanan ini Pak. Baik. Terima kasih Bu Arlisa. Ini satu sikap yang menarik sebetulnya dan tanggapan respons yang baik ya. Sebetulnya memang pemeriksaan juga harusnya dilakukan bukan hanya pada saat Lebaran tapi juga secara rutin. Gitu ya. Dan itu sudah kita lakukan. Dan itu sudah dilakukan. Termasuk juga yang dikatakan tadi bahwa jajanan-jajanan anak-anak itu kan banyak sekali yang sebetulnya warnanya luar biasa, genjreng gitu. Pangan dan sekolah sebenarnya kan Badan POM sudah melonsing tahun 2011 itu, Wapres sudah melonsing namanya Aksi Pangan Jajanan Sekolah, Gerakan Aksi Nasional ya kan. Nah sekarang udah berjalan. Nah ternyata itu membuahkan hasil dari yang awalnya itu tahun 2010 yang tidak memenuhi syarat itu hampir separuhnya, sekarang yang tidak memenuhi syarat kan tinggal sekitar 10%. Nah ini kan suatu bukti. Dan itu apa yang kita lakukan adalah ada sekitar 23% dari jumlah SDMI yang di seluruh Indonesia, estimasinya ada 180.000, ini ada sekitar 23% yang sudah kita intervensi. Mulai dari gurunya, kepala sekolahnya, kemudian muridnya, pengelola kantin, pokoknya semua komunitas sekolah yang sudah kita lakukan intervensi itu. Nah, yang cukup berbahaya juga kan sebetulnya yang banyak juga Pak Suratmono itu bukan hanya pengelola kantin, tapi juga pedagang kaki limanya itu kan. Termasuk dari komunitas sekolah itu ya selain kantin juga yang penjajah keliling itu, yang gerobak dorong, yang sering nongkrong di situ itu bagian dari target kami. Pak Suratmono, kalau kita melihat dari angka 37 miliar tadi yang ditemukan yang ilegal, rusak, kadaluarsa, ini belum termasuk makanan-makanan yang sudah dipastikan mengandung bahan berbahaya ya. Belum termasuk itu. Belum termasuk. Ini baru pangan olahan ya. Pangan olahan sendiri itu sekitar segitu. Yang kalau yang umumnya yang menggunakan yang menyalahgunakan bahan berbahaya adalah makanan takjil misalnya. Takjil. Juga kita punya kegiatan untuk pengawasan menjelang Ramadan sampai nanti menjelang Lebaran. Kayak kemarin juga ditemukan tuh di daerah Keramat, di Keramat, dan di Palembang tahun juga. lalu aja ada 38 pasar di DKI saja. 38 pasar di DKI saja. Ya, dan di pasar itu juga ditemukan artinya makanan yang ditemukan. Nah, di tahun lalu ada 21%, tapi tahun ini kelihatannya udah menurun. Dan nasional juga udah menurun sekarang dari tahun ke tahun. Kalau kita bandingkan dengan 4 tahun yang lalu ketika penyalahgunaan rodamin B yaitu pewarna tekstil dalam makanan itu yang tidak memenuhi syarat itu mencapai 23%. 23% ini sebagai contoh. Nah, sekarang ini
laporan sementara untuk 2015 tinggal sekitar 10%. 10%. Iya, dalam waktu 4 tahun kan. Oke, ini pelakunya masih orang yang sama atau ada yang sama, ada yang musiman, ada yang baru. Tapi ya kalau yang sama ya pasti akan kita tindak lebih tegas. Oke, Pak. Ini kalau kita bicara soal bahan berbahaya, Pak Suratmono, itu bahan yang dianggap berbahaya oleh BPOM apa saja, Pak? Bukan dianggap berbahaya, itu bahan yang dinyatakan sesuai peraturan perundangan dilarang digunakan untuk makanan. Karena itu sudah terbukti bahwa bahan-bahan yang seperti rodamin, formalin, ini pewarna tekstil itu. Pewarna tekstil merah itu, methanol yellow, borax itu adalah berisiko terhadap kesehatan. Bisa yang sifatnya, karena apa? Sifatnya umumnya kan karsinogenik, bisa pemicu kanker, tapi juga mulai dari yang tergantung dari kadarnya, tapi kalau dia terakumulasi terus-menerus tiap hari mengonsumsi makanan yang mengandung bahan berbahaya tentunya akan berbahaya. Ini kalau kita bicara soal rodamin kan biasanya makanan-makanan takjil, es itu kan kalau berwarna itu kan enak sekali itu kan rasanya kan lebih juga eye catching seperti itu. Betul. Dan itu kita harus waspada. Harus waspada. Nah, kalau kita bicara soal rodamin tadi Pak Suratmono, ini adakah karakter atau ciri khas tertentu yang bisa dilihat oleh artinya konsumen secara kasat mata supaya dia bisa tahu bahwa ini mengandung. Memang untuk memastikan harus diuji secara laboratorium ya. Makanya Badan POM juga punya laboratorium keliling maksudnya yang bisa mobile gitu untuk melakukan pengecekan di setiap wilayah, pasar, termasuk sekolah. Tetapi bagi konsumen yang awam bisa saja kita menengarai bahwa itu dicurigai mengandung pewarna merah rodamin misalnya. Contohnya misalnya kalau kita melihat kue yang menggunakan pewarna yang nyolok itu, yang nyolok, kemudian kalau bahasa Inggrisnya itu kan yang berfluoresen, ya berpendar, ya kan. Kalau kita lihat alat yang untuk ngecek uang itu kan, itu nanti dia akan berpendar seperti ada cahaya gitu. Ada cahayanya gitu. Itu bisa diduga kuat dia mengandung rodamin B. Oke, Pak Suratmono, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti.